Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Hoiroiza. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang kejang-kejang. Kejang-kejang itu disebabkan oleh gangguan pada otak, itu pada aktivitas listrik di satu atau seluruh area otak. Gangguan tersebut dapat dipicu oleh penyakit di otak atau kondisi lain yang secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap otak, terhadap fungsi otak. Kemudian masyarakat cenderung menganggap kejang-kejang itu selalu ditandai dengan tubuh yang bergetar yang tidak terkendali. Anggapan tersebut kurang tepat karena beberapa kondisi kejang hanya memunculkan gejala berupa tatapan mata yang lalu apa saja sih gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit kejang ini? Gejala yang muncul tergantung kepada area otak yang terdampak dan tingkat keparahannya. Pada kejang yang melibatkan suatu area di otak, gejalanya meliputi yang pertama gangguan sensasi pada penglihatan, pendengaran, atau penciuman, jadi seperti mengalami halusinasi. Kemudian gerakan berulang seperti jalan berputar-putar. Yang ketiga, gerakan menyentak pada salah satu lengan atau tungkai. Yang kelima, perubahan suasana hati. Yang keenam, pusing. Dan yang ketujuh, kesemutan. Kemudian sedangkan pada kejang yang mempengaruhi seluruh bagian otak, gejala yang muncul bisa berupa tubuh kaku lalu dilanjutkan dengan gerak menyentak di seluruh tubuh, gerak menyentak di wajah, leher, dan tangan. Kemudian otot hilang kontrol sehingga dapat membuat penderita tiba-tiba jatuh, kaku otot terutama pada punggung dan tungkai, pandangan kosong ke satu arah, dan yang terakhir mata berkedip cepat. Kemudian selain gejala-gejala yang tadi saya sudah sampaikan, ada terdapat pula gejala yang sering menyertai pada saat kejadian kejang, yaitu penurunan kesadaran sesaat, lalu bingung saat sadar karena tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kedua, perubahan perilaku. Yang ketiga, mulut berbusa atau ngeces. Yang keempat, napas berhenti sementara. Kemudian diagnosis kejang. Dokter dapat memastikan seseorang mengalami kejang dengan melihat langsung gejala yang dialami pasien atau dari keterangan orang lain yang melihat kejadian kejang. Untuk mengetahui penyebab kejang, dokter kemudian akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, uji pencitraan seperti MRI atau CT scan, kemudian pemeriksaan sampel cairan otak melalui tes fungsi lumbal, kemudian pengukuran aktivitas listrik otak yang disebut elektro. Setelah kita mengetahui cara mencegah kejang, kemudian saat ini kita harus mengetahui cara mencegah cedera saat terjadinya kejang atau mencegah cedera orang yang sedang terjadinya kejang. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kejang dapat mengakibatkan cedera yang berbahaya bagi penderita, terutama apabila getarannya kencang. Kejang dapat menyebabkan tengkorak kepala terbentur dengan benda-benda keras yang ada di sekitar. Oleh karena itu, bila kejang sering terjadi, beberapa langkah berikut ini bisa dilakukan untuk menghindari cedera. Yang pertama, tidak berenang atau berendam di dalam bak mandi saat sendirian. Yang kedua, tidak mengendarai kendaraan. Yang ketiga, melengkapi kursi dan meja di rumah dengan bantal yang empuk. Yang keempat, memasang karpet yang tebal di lantai. Dalam banyak kasus, kejang tidak dapat dicegah. Namun, kejang-kejang dapat dikurangi resiko terjadinya dengan
cara menjalankan pola hidup yang sehat. Bagaimana sih pola hidup yang sehat? Yang pertama, melakukan istirahat yang cukup. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Yang kelima, menjauhi nafza. Yang keenam, mengkonsumsi obat sesuai saran dokter. Kemudian penanganan pertama kejang. Penderita cedera terluka saat kejang. Jika orang di sekitar Anda mengalami kejang, lakukan sejumlah langkah berikut untuk menghindari cedera. Yang pertama, baringkan penderita di tempat aman dan jauhkan dari benda berbahaya atau benda tajam. Kemudian, jangan memakai cara kekerasan untuk menahan gerakan penderita. Gunakan bantal atau lainnya yang bersifat lembut untuk menyangga kepala penderita. Jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut penderita selama kejang. Longgarkan pakaian yang ketat terutama di sekitar leher penderita. Kemudian yang keenam, miringkan kepala penderita bila penderita muntah. Posisi miring akan mencegah muntahan masuk dalam paru-paru. Yang ketujuh, segera panggil bantuan medis atau bantuan dari orang lain di sekitar. Yang kedelapan, temani penderita sampai kejangnya berhenti atau sampai petugas medis datang. Setelah kejang berhenti, baringkan penderita pada posisi miring, kemudian periksa gerakan nafas serta denyut nadi penderita. Udah? Ini mah nanti udah begini. Sama kalau ada yang kejang-kejang, dulu kita kejang. Sama ininya dulu nih, tahan. Maksudnya biar pertama itu jauhin dari benda-benda yang bersifatnya kayak misalkan benda kumpul kayak besi apa. Terus yang kejang-kejang ready dikasih bantal. Kenapa? Karena bagian punggung ini yang paling berbahaya. Kalau dia kejang-kejang kan otomatis dia getar. Nah, bagian tengkorak ini tengkorak yang paling rapuh, dan kalau ada apa-apa yang bisa menyebabkan pendarahan di otak. Dan pas kita getar, ini ditahan. Terus kalau misalkan yang kejang-kejang yang keluar cairan atau muntah, jadi dibiringin gitu.